Oke kawan-kawan, daripada gabut mending kita nonton sebentar film ini. Dimana kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Be The Pilot. Film yang dirilis pada tahun 2010 ini menceritakan tentang kisah seorang wanita yang diperlakukan sangat bejat di kampungnya sendiri. Bahkan tidak sampai di situ saja, wanita ini juga mengalami pelecehan yang sangat tidak manusiawi oleh dari suaminya sendiri. Dan bahkan juga orang-orang yang berada di kampung itu juga turut ikut menggilir wanita tersebut. Oke kawan-kawan, daripada penasaran mending kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Hewan yang bekerja di salah satu bank. Hewan merupakan seorang wanita yang memiliki sifat cuek dan tidak peduli dengan sesama. Hal tersebut bisa dibuktikan ketika ada seorang wanita yang sedang dikejar preman dan wanita itu meminta tolong kepada Hewan. Namun Hewan tidak memperdulikannya. Lantas wanita tersebut dibunuh oleh kedua preman itu. Singkat cerita, ketika ada seorang nenek yang sedang mengajukan pinjaman ke bank, dengan lantang Hewan pun menolaknya dan mencaci maki nenek tersebut. Di sisi lain, ketika Hewan diminta menjadi saksi atas kasus dengan pembunuhan seorang wanita yang di awal video tadi, Hewan pun tidak ingin menjadi saksi dan seolah-olah dia ini tidak tahu apa-apa. Tidak lama kemudian dirinya kembali ke bank dan dia melihat seorang nenek yang sebelumnya dia tolak. Namun tiba-tiba saja nenek tersebut mendapatkan bantuan dari teman kerjanya Hewan. Karena merasa tidak senang, Hewan pun mencaci maki temannya itu karena telah membantu nenek tersebut. Kemudian Hewan pergi ke toilet. Namun sialnya dia malah terkunci di dalam toilet tersebut. Dan lebih parahnya lagi, kalau dia beranggapan bahwa yang menguncinya ialah teman kerjanya tadi. Namun pada akhirnya Hewan dapat keluar dengan memanjat pintu toilet. Karena dia sudah merasa kalau temannya yang telah menguncinya, dia pun langsung saja melabrak temannya tersebut. Di saat itu juga karena atasannya mengetahui perbuatan Hewan, akhirnya Hewan pun dipanggil dan menyuruh Hewan untuk mengambil cuti beberapa hari. Setelah itu Hewan pun pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah, Hewan ditelepon oleh teman masa kecilnya. Wanita ini bernama Kim Boknam. Kemudian Boknam menyuruh Hewan untuk mendatanginya. Singkat cerita, akhirnya Hewan pun pergi ke sebuah pulau. Yang tak lain pulau tersebut adalah kampung halamannya yang bernama Mudo. Sesampainya di sana, Hewan pun disambut oleh Boknam. Boknam pun sangat bahagia karena sudah sangat lama kalau dirinya tidak bertemu dengan Hewan selama 16 tahun. Bahkan para warga Pulau Mudo tampak ikut senang melihat kedatangan Hewan ini. Namun tidak dengan mertua Boknam yang bernama Dongho. Dirinya tidak terlihat begitu menyukai kedatangan Hewan. Kemudian Boknam pun mengenalkan suaminya yang bernama Manjong serta adiknya bernama Choljong. Setelah itu Boknam mengantar Hewan ke rumahnya. Rumah tersebut merupakan peninggalan kakeknya Boknam. Tidak lama kemudian datanglah anaknya Boknam yang bernama Yonhee dan Boknam menyuruhnya untuk memberi salam kepada Hewan. Tetapi Yonhee pergi begitu saja dengan wajah yang sangat sinis. Kemudian Hewan menanyakan tentang anaknya Boknam. Boknam pun bercerita bahwa anaknya sudah berusia 10 tahun dan Boknam sangat ingin menyekolahkan anaknya, tetapi keinginannya tidak disetujui oleh keluarganya karena keluarganya beranggapan bahwa wanita itu tidak perlu pendidikan. Setelah itu Hewan pun melihat keadaan rumah dan mengatakan rumah ini terlihat bersih dan nyaman. Kemudian Boknam menjawab bahwa dirinya lah yang membersihkannya selama ini agar ketika Hewan datang dapat digunakan dengan nyaman. Setelah itu scene berpindah kepada Boknam yang sedang makan bersama keluarga kecilnya. Di sana ada Choljong yang ternyata dirinya juga tinggal bersama Boknam. Namun di saat sedang makan, Yonhee mengajak Manjong untuk mencari ikan pada malam itu. Ketika Manjong dan Yonhee mencari ikan, di situ juga Boknam mendapatkan pelecehan dari Choljong yang merupakan adik iparnya sendiri. Bahkan pelecehan ini bukan kejadian pertama kalinya, melainkan sudah beberapa kali. Tidak lama kemudian Manjong dan Yonhee pulang ke rumah. Di sana Boknam terlihat bersikap biasa saja dan Manjong menyadari bahwa adiknya telah melakukan aksi bejatnya lagi. Kemudian di saat Boknam membahas soal Choljong, di situ Manjong malah menendang Boknam dan malah mengatakan bahwa Boknam harus menghormati keluarganya. Tidak lama kemudian Manjong mengusir Yonhee karena Manjong ingin beradu mekanik dengan Boknam secara paksa dan brutal.
Keesokan harinya datanglah seorang wanita lagi ke pulau tersebut. Buat yang penasaran dengan wanita misterius ini, mari kita nonton videonya sampai habis. Di sisi lain terlihat Yeonhee yang sedang bersama Haewon. Mereka terlihat sudah begitu dekat, dikarenakan Haewon mengajaknya untuk bermain bersama. Tidak lama kemudian mereka pun kembali ke rumah. Di sana terlihat Boknam mengajak Haewon dan Yeonhee untuk pergi, dikarenakan suaminya Manjong sedang bermantap-mantap dengan wanita yang baru datang tadi. Boknam tidak ingin kalau Yeonhee melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya. Haewon yang memiliki sifat cuek dan tidak peduli. Dirinya tidak ingin memikirkan hal itu dan langsung pergi begitu saja bersama Yeonhee. Kemudian setelah wanita tersebut selesai beradu mekanik, dan ternyata wanita itu adalah seorang kupu-kupu malam. Dan secara tiba-tiba saja wanita itu mengatakan kepada Boknam, "Mengapa kau diam begitu saja atas dengan semua kejadian ini?" Serta wanita ini merasa kasihan kepada Boknam, dan dia pun berniat untuk mengajak Boknam pergi ke Seoul. Namun tetapi Boknam menolaknya, dan dia mengatakan kalau dirinya masih sanggup berada di sini, serta juga anaknya Yeonhee yang masih membutuhkan sosok seorang ayah. Setelah itu seperti biasa, Boknam pun menjalankan aktivitasnya. Boknam memang dipaksa Manjong untuk bekerja setiap hari, tetapi tidak dengan Manjong. Dia bersikap seperti layaknya seorang bos. Setibanya di rumah, Boknam pun tidak sengaja melihat celana dalam milik Yeonhee yang berada di kantong celananya Manjong. Seketika Boknam terkejut. Dia pun langsung menghampiri Yeonhee, dan ternyata Yeonhee sedang berdandan layaknya seorang wanita dewasa. Boknam kemudian bertanya, "Mengapa kau berdandan?" Yeonhee menjawab, "Supaya ayah lebih mencintaiku." Singkat cerita, pada malam hari, Boknam meminta bantuan kepada Haewon untuk mengajak dirinya dan Yeonhee untuk pergi ke Seoul. Namun seperti biasa, Haewon yang memiliki sifat cuek, dirinya menolak dan mengatakan lain kali saja. Di sana Boknam tetap berusaha meminta kepada Haewon untuk membawa Yeonhee saja. Karena merasa aneh, Haewon pun bertanya apa yang sedang terjadi terhadap Yeonhee. Boknam pun menjawab, Manjong telah melakukan tindakan tak senonoh kepada anaknya sendiri. Dan lagi-lagi Haewon tidak mempercayainya, dan dia malah punya pikiran bahwa itu semua adalah akal-akalan Boknam saja agar dapat pergi ke Seoul. Dan pada akhirnya Boknam mengambil keputusan dengan mencuri beberapa uang milik Manjong dan menelpon wanita yang sebelumnya mengajaknya pergi ke Seoul. Singkat cerita, dengan secara diam-diam, Boknam membawa Yeonhee dan pergi ke pinggiran pantai. Dan benar saja wanita itu datang untuk menjemputnya. Namun karena wanita tersebut ditemani oleh kenalan Manjong, Boknam pun mencoba untuk bernegosiasi dengannya. Tetapi sialnya, orang tersebut tidak juga kunjung pergi berangkat. Sehingga Manjong pun datang dan mengetahui Boknam yang ingin kabur. Langsung saja Manjong menyeret Boknam ke rumahnya sambil menghajarnya. Wanita itu yang melihat kejadian keji itu merasa kasihan dan meminta kepada warga sekitar agar menolongnya. Tetapi para warga malah menyuruh Manjong untuk memotong kaki Boknam agar tidak bisa kabur lagi. Kemudian wanita tadi dibawa Choljong dan langsung diajak beradu mekanik secara paksa. Yeonhee yang melihat kejadian tersebut mencoba untuk menghentikannya, namun usaha dari Yeonhee sia-sia begitu saja, sehingga dirinya ikut disiksa oleh ayahnya sendiri. Di situ juga fakta sebenarnya telah terungkap, di mana ternyata Manjong bukanlah ayah kandung dari Yeonhee, melainkan Yeonhee adalah anak hasil Manjong yang memperkaos Boknam secara ramai-ramai di masa lalu. Lalu karena Yeonhee masih memberi perlawanan, Yeonhee pun akhirnya terhempas dan membuat kepalanya terbentur oleh batu, sehingga membuat Yeonhee tewas seketika. Melihat hal tersebut, Boknam pun menangis histeris karena melihat anaknya meninggal secara tragis. Singkat cerita, polisi pun datang untuk mencari keterangan atas dari kejadian tersebut. Di situ para warga turut membantu Manjong untuk tidak memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Di saat polisi itu bertanya kepada Boknam, Boknam pun menjawab bahwa yang membunuhnya adalah Manjong. Tetapi para warga masih saja berusaha untuk menutupi semuanya, sehingga Manjong mengatakan kepada polisi kalau Yeonhee tewas karena jatuh terpeleset ketika Boknam mengajak Yeonhee pergi untuk meninggalkan pulau ini. Di sini pun terlihat Manjong berpura-pura menangis, dan kemudian tiba-tiba datanglah Haewon. Di situ polisi langsung bertanya kepada Haewon, namun Haewon menjawab bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Padahal Haewon juga melihat kejadian itu sebenarnya.
Akhirnya polisi tersebut pergi dan meninggalkan tempat ini begitu saja. Kemudian saat polisi itu ingin meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba saja hewan ingin ikut pergi dengannya. Namun para warga terus saja menyuruh polisi itu agar segera pergi, karena para warga tidak mau kalau si hewan ini ikut dengan polisi tersebut. Dan mereka takut kalau hewan nanti bisa saja membocorkan tentang peristiwa ini semuanya. Setelah itu hewan memutuskan untuk pulang ke rumah. Di sana sudah ada Choljong yang memberikan sebuah makanan. Dan ternyata makanan tersebut sudah diberikan obat tidur. Dengan hal itu sehingga membuat hewan pingsan seketika. Kemudian Choljong sudah berniat untuk menjebol gawang hewan. Namun aksinya tersebut dapat dihentikan. Karena tiba-tiba saja Boknam datang dan menghampirinya. Keesokan harinya Boknam pun menjalankan aktivitas seperti biasanya. Terlihat Boknam yang terus-terusan bekerja, sedangkan yang lainnya hanya duduk santai dan menggosip di bawah pohon. Secara tiba-tiba disinilah kesabaran Boknam mencapai batasnya. Boknam langsung mengambil sebuah senjata tajam dan memberi pelajaran satu persatu kepada orang yang telah menjoliminya. Hingga kemudian tinggal tersisa seorang kakek yang sedang ketakutan. Di situ Boknam tidak menghabisinya, karena hanya kakek tersebut yang tidak pernah menyakiti Boknam. Sehabis dari situ, Boknam pun lanjut untuk mencari orang-orang yang telah menjoliminya. Sampai di mana Dong Ho yang dikejar oleh Boknam. Dia pun memutuskan dirinya untuk bunuh diri dengan cara terjun dari tebing yang sangat tinggi. Kemudian target selanjutnya adalah Choljong. Tanpa basa-basi, Boknam langsung saja menghabisinya. Namun di saat bersamaan itu, hewan melihat apa yang sedang dilakukan Boknam. Ketika Boknam mencoba menghampirinya, hewan pun melarikan diri karena ketakutan. Tidak lama kemudian tibalah Manjong dan rekannya. Mereka pun melihat mayat dari Choljong yang ternyata mereka semua sudah ditunggu oleh Boknam. Ketika Boknam ingin menghabisinya, secara mengejutkan hewan kembali dan berteriak. Karena mendengar teriakan dari hewan, Manjong dan rekannya pun selamat dan memberi perlawanan kepada Boknam. Ketika Manjong ingin menghabisi Boknam, Boknam pun dapat melawannya dengan menggigit salah satu jari dari Manjong, sehingga pisau yang dipegang oleh Manjong terjatuh. Kemudian Manjong yang sudah bersiap untuk menghabisinya dengan palu, tiba-tiba dari arah belakang Manjong, Boknam menusuk dirinya menggunakan pisau yang saat itu ia gunakan dengan mulutnya, hingga membuat Manjong tewas seketika. Kemudian hewan mengajak rekan-rekan Manjong untuk melarikan diri. Tetapi ketika mereka ingin melarikan diri, Boknam dapat mengejarnya. Dan langsung saja Boknam menghabisi rekan dari si Manjong itu. Berbeda dengan hewan, dirinya dapat berhasil melarikan diri dengan menggunakan perahu. Dendam Boknam tidak sampai di situ saja. Boknam ingin menghabisi hewan serta polisi yang datang menemuinya. Singkat cerita, hewan dapat ditemukan oleh polisi dengan keadaan hewan yang sedang pingsan. Kemudian polisi tersebut membawanya ke kantor. Benar saja Boknam telah mengejar mereka. Kemudian scene berpindah yang terlihat hewan sedang terbangun dari pingsannya. Di saat dia membalikkan badannya, dia pun terkejut karena melihat Boknam yang sudah berada di hadapannya. Sontak hewan langsung melarikan diri dan melihat para polisi yang sudah tewas terbunuh, serta pintu keluar yang sudah terkunci, sehingga hewan tidak dapat melarikan diri. Di sini hewan mencoba menyelamatkan dirinya dengan mengunci salah satu sel, agar Boknam tidak dapat menghampirinya. Namun hal itu hanyalah sia-sia, karena kunci pintu sel itu dapat ditemukan oleh Boknam. Ketika Boknam ingin membuka sel tersebut, polisi itu ternyata masih hidup dan langsung menembak Boknam hingga terluka parah. Di sana Boknam yang masih bisa bertahan dan langsung menghabisi polisi itu dengan sebuah palu. Dan kemudian di saat Boknam yang sedang sekarat, di saat dirinya yang ingin menghabisi hewan, namun hal tersebut dapat diatasi hewan terlebih dulu dengan menusukkan sebuah pisau ke lehernya Boknam. Dan Boknam pun tewas seketika. Di akhir film kita diperlihatkan hewan yang selamat dari kejadian tersebut. Dirinya membuka semua surat-surat yang semua itu adalah dari Boknam. Salah satu dari surat tersebut berisikan bahwa Boknam sangat merindukan hewan dan menyuruhnya untuk segera datang. Dikarenakan Boknam ingin meminta bantuan kepada hewan. Dengan hingga pada akhirnya film pun tamat. Yaudahlah, itu aja ceritaku hari ini. Buat kalian yang sudah menonton videoku, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar aku bisa tambah semangat lagi untuk menghibur kalian yang lagi gabut. Saya undur diri dan selamat jumpa di video selanjutnya.